wabarakatuh. Selamat siang sahabat teman diskusi, sahabat lawan dan juga sahabat cyber dimanapun Anda berada. Hari ini kita bersama dengan Forum Anak dari Mas Yasfa. Iya. Selaku pengurus Forum Anak Mas Yasfa ya. Iya, benar Bapak. Jadi saya sebagai pengurus di Forum Anak Kabupaten Magetan ini sebagai pastinya lebih spesifik di divisi tali aspirasi Bapak. Divisi? Tali aspirasi. Tali aspirasi. Ya. Oke, nanti kita jelasin ya. Dan juga Mas siapa namanya Mas? Arta Devarian. Arta. Iya. Mas Arta gitu ya. Arta juga. Arta itu uang nggak? Uangnya banyak. Arta duit. Ini pengurus juga atau gimana ya? Atau dewan pembina Saya apa? kalau di Forum Anak itu sebagai fasilitatornya. Fasilitator ya? Dan di sini saya diundang juga sekaligus mewakili IPNU, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Oh yes. Double jabatan juga ya? Iya, double jabatan ini. Dan juga pengamat ya, terkait forum terkait anak-anak ya. Ada Mas Agus. Selamat siang Mas Agus. Selamat siang buat Mas Arta, Mas Yapa, Mas Koco. Ya ini kan kita pengen bahas terkait peran forum anak ya terhadap untuk pencegahan terhadap kekerasan terhadap anak gitu ya. Saya yakin kita sempat ngobrol beberapa kali ya Mas Yasfa ya. Iya. Nah ini kegiatannya apa aja sih teman-teman yang ada di forum anak untuk melakukan ikut pencegahan terhadap anak gitu ya. Oke, jadi kayak misalnya program-program untuk mencegah kekerasan anak tuh sebenarnya banyak banget sih Pak. Jadi beberapa program dari divisi itu juga merumuskan beberapa program, misalnya kayak tali aspirasi divisi saya. Itu tuh kayak seminar, bincang ya secara santai gitu aja sih Pak tentang bagaimana sih cara untuk pendampingan secara intensif dan juga kita sebagai forum anak ini kan pastinya 2P yaitu pelopor dan juga pelapor. Jadinya bagaimana cara langkah-langkah secara sistematis untuk bisa melaporkan seperti itu Bapak. Jadi misalnya anak kalau mengalami kekerasan gitu ya. benar banget itu bisa kita laporkan ke pihak-pihak terkait dan juga kita sebagai pelopor itu pastinya kita memberikan ya tadi itu pendampingan yang sangat intensif dan juga nyaman pastinya untuk apa bisa anak-anak sekarang tuh bisa lebih bisa speak up Bapak. Jadi tapi sebelum lanjut ini sebenarnya kalau kekerasan terhadap anak atau teman-teman sendiri memahami nggak sih tuh jenis apa aja gitu loh. Ini tuh sudah termasuk kekerasan loh kayak gitu. Iya, jadi kalau jenis-jenisnya tuh banyak banget Pak. Bisa dari rumah tangga juga, dari keluarga, terus lingkungan sosial, sekolah. Kalau sekolah tuh biasanya sekarang tuh perundungan atau bullying. Bullying gitu ya. Itu dampaknya luar biasa sekali pada mental anak, terus juga bisa apa ya Pak? Bisa menjadikan anak ini mungkin trauma atau apa ya? Pressure, jadi ke pressure juga. Terus bully ini juga pastinya kan kayak luar biasa dampaknya sangat bahaya banget negatif gitu. Dan beberapa berita kan bahwa efeknya juga sangat merugikan gitu terhadap korban. Bahkan ada yang saya bunuh diri karena bullying gitu. Nah terkait ini untuk pencegahan sendiri ini kesadaran menggugah kesadaran gitu kan untuk memahami akhirnya juga untuk sebagai pelopor gitu ya untuk pelapor gitu ya. Ini seperti apa kegiatan kalian apa sih? Mungkin datang sekolah atau yang kayak tadi lebih banyak diskusi dengan rekan-rekan kalian atau seperti apa? Baik, jadi ini pastinya untuk mengurangi itu kan banyak mungkin korban-korban juga ya Pak bully. Jadi kan bully itu tujuannya untuk bisa menindas ataupun pelaku bully itu pastinya kan memiliki tujuan yang pastinya tidak baik untuk orang yang memiliki mungkin minus ataupun neuro ataupun yang lain-lainnya seperti itu. Dan itu cara kami untuk mengurangi ataupun antisipasi tersebut itu dengan cara sosialisasi Pak. Jadi kita melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah dan juga bisa pengenalan tentang apa sih bahaya bully dengan dampak mentalnya, terus juga nanti dampak kedepannya seperti apa dan juga pencegahannya dari pelaku seperti apa seperti itu Pak. Artinya korban harus speak up gitu ya? Iya. Sebenarnya sulit nggak sih mengajak korban itu speak up bahwa ini kalian sebagai korban gitu loh, karena harus berbicara gitu loh. Karena kalau tidak berbicara kasus itu akan terus berlanjut gitu kan, kayak bullying gitu kan. Kalau tidak speak up, tidak bicara, kasus itu bakal berlanjut menimpa korban gitu loh. Dan itu sangat merugikan gitu ya. Ini apa yang kalian lakukan?
ngajak ngobrol atau mungkin bagaimana sih menggugah mereka? Ayo kita harus berani gitu. Kalau anak sekarang kan pastinya susah ya Pak kalau misalnya diajak ngobrol, apalagi ke pressure tentang bully juga. Jadinya pastinya kita tuh ada pendampingan khusus. Kalau misalnya benar ya, kalau misalnya pendampingan kita dari kita sendiri itu kurang efektif, kita langsung beralih ke yang lebih apa ya Pak? Lebih senior ya? Iya, senior. Ini karena Formana kan di bawah dinas KP gitu ya. Iya. Nah ini artinya ada keberlanjutan ya untuk Iya. tindak lanjut dari speak up gitu ya. Mas Arta, nah ini pengalaman dari Mas Arta Ya. terhadap kekerasan terhadap anak seperti apa sebenarnya yang teman-teman lakukan itu? Kalian juga masih dibilang masih anak-anak gitu kan? Ya, masih anak-anak. Nah, masih anak-anak kemudian harus juga berperan aktif gitu ya untuk mencegah terhadap kekerasan terhadap anak tuh. Iya. Karena kalau membahas anak itu pasti juga membahas orang tuanya Bapak. Jadi untuk menangani kasus ini sebenarnya yang paling efektif adalah kita kembalikan lagi kepada orang tuanya dalam penanganan tersebut. Dan untuk menangani kasus-kasus tersebut kita juga punya program bicarakan saja ya. Apa program? Ada pendampingan itu ya? Iya, ruang bicara. Ruang bicara. Ruang bicara itu dimana nanti anak-anak itu bisa berkonsultasi di situ dari permasalahan speak up dan lain-lain. Karena kita kalau menangani suatu permasalahan itu sangat kompleks sekali. Kita belum tahu bagaimana kondisi korban tersebut. Karena mungkin lah Bapak, kalau permasalahan masalah kadang ada orang yang mempunyai masalah setelah itu selesai, kadang tidak, karena berlarut dengan mentalnya, psikisnya. Ini yang kita tangani, lebih sensitif kita tangani. Tapi lebih mengedepankan bahwa kalau mereka menjadi korban mereka speak up dan ada lembaga yang menangani gitu ya. Iya. Saya kira Formana bukan lembaga untuk penanganan gitu kan, Iya. tetapi ada dinas terkait yang bisa menangani hal tersebut. Iya. Formana sebagai jembatan gitu ya untuk mengantarkan hal tersebut. Mencegah Iya. sebelum terjadi kita mencegah, kita maafkan, kita mensosialisasikan bahwa kekerasan itu tidak baik. Jadi kita itu terjun di desa, di sekolah dan lain-lain. Harapan untuk meminimalisir kita menutup atau Meminimalisir kan itu maksudnya. nggak bisa, tapi minimalisir lah tugas kita Iya. dan mengawal hak-hak anak. Nah ini hak anak ke depan gitu ya. Iya, ini kayaknya harus apa ya, bisa dibilang untuk menyadarkan anak-anak juga bahwa mereka punya hak gitu ya. Sehingga masih kegiatan yang kalian lakukan ini untuk memenuhi hak 4 hak anak. Banyak kegiatan saya ingin yang Iya, banyak sekali. melalui media sosial juga gitu ya. Iya. Apa sih yang menyenangkan dari kalian untuk melakukan menyuarakan untuk pemenuhan 4 hak anak gitu? Iya, jadi pastinya kan kita kalau misalnya melakukan program itu pasti menerapkan 4 hak anak tadi Pak. Buat apa sih kita melakukan program itu dengan menerapkan hak-hak tersebut? Jadi misalnya Hak hidup, hak hidup, berpartisipasi, partisipasi. dan juga perlindungan. Nah, salah satu adalah perlindungan gitu ya. Ya, pastinya itu untuk apa? Untuk biar di anak-anak Kabupaten Magetan ini mendapatkan hak anaknya secara maksimal, Pak. Jadi banyak sekali mungkin sekarang ini yang kurang untuk mendapatkan haknya, dan juga bagaimana sih cara kita untuk memaksimalkan mereka itu mendapatkan hak yang harusnya mereka selayaknya. dapatkan gitu ya. Iya. Mungkin melalui kayaknya kita juga ada juga video gitu ya, video edukasi gitu ya. Iya, benar banget. Gitu. Ini akan dilakukan juga ini ya. Iya. Ke depan akan juga dikejarkan itu, dan untuk hak anak juga kita sering apa ya Pak? Kolaborasi Ya dengan teman-teman yang ada di luar sana, dari perpustakaan, dari teman-teman yang lain. karena bisa dibilang usia mereka masih anak, pasti penyampaian harus menyenangkan Iya, dong ya, penyampaiannya. dengan mulai kegiatan yang positif pastinya gitu. Jangan jenuh, jangan Iya. membuat dia jenuh. Bagaimana kita bisa membuat anak-anak itu speak up dengan dirinya, dan dari situlah kita bisa membaca bagaimana kondisi anak-anak tersebut. Ya. Mas Agus, selalu kepangan Mas Agus, apa yang dilakukan terhadap kegiatan mereka? Harusnya kita mendukung gitu kegiatan mereka untuk menyuarakan anak-anak ini penting banget gitu. Forum anak yang dikelola sama PKP ini sangat bagus ya.
Cuma itu tadi, kalau mereka jika semangat ya, bagaimana nanti anak-anak yang korban? Dan mereka berdua ini kan salah satu tokoh sentral di dalam mentor juga ya. Perlindungan anak itu. Kalau tanpa ada mereka mungkin mereka tidak bisa mencegah, tapi paling tidak dia harus turun tahu lah. Yang bisa mencegah mungkin dari diri sendiri juga, dari keluarga. Di lembaga kami sering mengadakan survei seperti itu. Kesalahan yang mutlak itu dari keluarga. Wis salah, apapun, jangan nyalahkan orang lain, keluarga dulu. Tetapi hanya keluargamu. Tapi yang pasti mereka juga menyuarakan dong hak mereka bahwa mereka punya 4 hak gitu ya. Kadang anak-anak itu dikukung, dimarahi. Nah ini harus speak up. Ini harus speak Kadang up orang ya. tua yang tidak sadar memarahi pun di hadapan orang banyak. Ini yang bikin anak malah brutal. Contohnya saya. Saya ini korban juga. Korban dulu ya. Iya. Tapi dulu belum ada forum anak. Belum ada. Saya korban. Sehingga Tapi bisa speak up gitu ya. walaupun saya korban, bukan berarti saya harus mengikuti orang tua saya yang bagaimana. Enggak. Kita punya prinsip kok. Biar aja orang tua begitu. Yang penting kita. Makanya forum anak ini kan menjadi mentor. Bentuk bapakku ngono kok. Bapakku nakal kok, ibuku nakal, mosok melo bapak nakal, ibu nakal kan nggak boleh. Ada paradigma yang tetangga atau orang bilang tanah bapaknya ngono, nurun anak itu salah. Harus salah yang harus berubah. Dan dari Pak Agus itu kita juga bisa menyimpulkan bahwa kita harus memotong paradigma tadi gitu ya, ya. seperti Bapak nakal, anak nakal. Iya, pendidikan yang tidak baik lah. Jadi jangan sampai di bawah kita ini merasakan apa yang kita rasakan yang konotasinya adalah konotasi yang kurang baik. Konotasi yang karena mental orang dulu dengan orang sekarang, anak dulu dan anak sekarang jauh beda. Ya mungkin dulu belum ada lembaga sehingga dia nggak bisa speak up gitu loh. Nggak bisa speak up gitu. Dulu aja di zaman Pak Agus itu dia sudah kena mental. Mungkin dimarahin, apalagi zaman sekarang sangat sensitif sekali dan mental anak itu. Tapi yang bagusnya beliau ini bisa membedakan bahwa itu kan orang tua saya, orang saya kan enggak gitu kan ya. Artinya sifat yang enggak menguntungkan buat mereka, buat perkembangan kita, ya kita harus menentukan diri kita sendiri gitu ya. Oke. Nah ini informasi dari teman-teman forum anak. Nah ini kayaknya ada pembukaan pendaftaran gitu. Ya, rekrutmen dan ini kapan ini Mas? Untuk rekrutmennya Mas Yeswa atau Mas Arta nih? Yeswa dulu aja saya. Rekrutmennya jadi untuk forum anak Kabupaten Magetan ini dibuka pada hari ini. Hari ini ya? 22 Desember sampai tanggal 7 Januari. Iya. Sampai 7 Januari nanti ya? Oke, siap. Untuk persyaratannya, jadi persyaratannya tuh anak di usia umur 14 sampai 16. 14 sampai 16. Terus setara dengan kelas SMP kelas 2 sampai SMA kelas 1. Oh itu ya. Itu syaratnya ya. Cara lain mungkin ada persyaratannya dokumen gitu. Untuk persyaratannya nanti bisa dibuka di IG-nya forum anak. Itu sudah ada scan barcode-nya. Format filenya itu sudah ada di situ, tinggal ganti saja. Oke. Tanggal 22 sampai tanggal 7 Januari. Kota kita Kotanya berapa? kurang lebih 30 anak. 30 anak kuotanya. Berarti SMP kelas 2 sampai SMA kelas 1 gitu. Bentar. Asiknya apa sih ikut forum anak kita? Soal. Apa asiknya apa sih? Biar mereka yang menonton tayangan ini juga, wah saya harus ikut dong kayak gitu. Oke, jadi asiknya tuh banyak banget sebenarnya untuk benefitnya ikut join forum anak ini. Jadi pastinya kan dapat relasi juga Pak. Pasti. Jadi seluruh Kabupaten Magetan ini itu dari berbagai kalangan, dari SMP, SMA. Terus juga kita juga bertemu dengan anak-anak yang berlatar belakang berbeda pastinya dengan sifat yang berbeda, itu pasti membuat challenge kita untuk saling berkolaborasi dan itu sepertinya. Dan selanjutnya adalah kita tuh bisa kayak misalnya menyuarakan hak-hak anak dan juga perlindungan perempuan itu juga. Dan kita tuh kayak bisa membantu mengurangi angka dari kekerasan seperti anak dan juga perempuan itu tadi. Jadi asiknya banyak sih sebenarnya Kak. Kegiatannya apa sih yang asik Mas Arta?
Kegiatannya itu Sing asik bikin asik apa anu? bikin asik ya. Harus itu. Untuk bikin asik sebenarnya itu tergantung angkatannya Pak. Karena setiap angkatan itu mempunyai program yang berbeda-beda. Contoh di mahasiswa ini perpustakaan ini angkatan 6. Angkatan 6. Jadi rekrutmen kita yang Angkatan kedepan 7 ya? angkatan ke-7 dari 2026 sampai 2028 nanti itu jabatannya. Jadi kalau dari saya itu ada posyandu keliling, terus ada penanganan di beberapa kasus, dan ada juga untuk curhat yuk, terus ada di macam banyak lah Pak. Karena terkadang kalau kita bikin program itu sudah tertata, tapi ada tambahan lagi seperti itu. Jadi fleksibel lah forum anak ini. Yang pasti kegiatannya banyak ya. Selain banyak di lokasinya kita kemarin sempat rapat di Telaga Sarangan juga ya, masalah. Nah itu salah satu gitu ya. Satunya. Tapi yang pasti bagaimana sih sebagai anak kita bisa menambah pengalaman tentunya. Pengalaman Ada teman gitu ya. Karena ada pengalaman dan asiknya kita itu asik bisa menangani beberapa kasus, bisa tahu kasus yang ada di Magetan dengan umur kita yang masih anak-anak. Jadi ke depan kita sudah tahu bagaimana menangani suatu kasus dan bagaimana ke depan kita bisa menjadi seseorang yang bijaksana. Yang mungkin bisa menyikapi permasalahan Iya, terjadi gitu ya. Ini cara mendaftarnya langsung ke Dinas KB atau lewat IG tadi atau gimana? Nanti kita ngisi formatnya link pendaftaran terlebih dahulu online dulu. Nanti setelah itu berkasnya dikumpulkan ya. Fisiknya Ya. Tapi daftarnya di IG itu atau langsung ke kantor? online-nya di IG. Ya online-nya dikit dulu, online dulu. Online Nanti dulu. setelah pendaftaran online dilakukan untuk berkas yang Nyusul gitu. offline itu bisa Kelihatan ada materai juga kok ya. ya ada materai 2 Materai 10.000. Artinya di media sosial Pernyataan. IG ada jadwalnya gitu ya, Iya, kapan ada. pendaftaran, kapan registrasi, Iya. kapan mengumpulkan dokumen yang Intinya dibutuhkan gitu harus ya. mengikuti IG Formana. Harus gitu ya. follow juga ya. Dan gini Pak Agus dan Pak Koco, rekrutmen kita untuk tahun ini tuh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Bedanya apa? Bedanya kita lebih ketat ini. Persyaratannya lebih banyak, lebih ketat. Jadi teman-teman yang memang minat banget atau ingin ikut, silakan, tapi dengan Harus dipersiapkan semuanya. jaminan Anda serius. Karena Oh. kita ini bukan organisasi yang main-main. Mas. Kita itu organisasi yang menangani dan menyuarakan kasus-kasus yang tidak biasa. Iya. Kasus yang menimpa anak yang pasti. Iya, ya. yang menimpa anak dan Iya, iya. Jadi harus dipersiapkan, persyaratannya harus dipenuhi, tampillah dengan maksimal. Jadi kita bisa tahu lah Anda pantas atau tidak nanti. Iya. Kalau kita berdua nggak pantas juga mas. tapi yang masih buat anda yang menonton tayangan ini ya, ini adalah peluang yang baik ya untuk menambah pengalaman, menambah teman ya. Yang pasti semua kegiatan ya, mungkin pengen mengembangkan sebuah kegiatan gitu ya. Ini bisa juga melalui forum anak. Dan yang pasti forum anak dibiayai gitu ya oleh pemerintah daerah sehingga aja kameramen dulu daftar. Masih anak-anak. Jadi forum anak itu organisasi resmi ya teman-teman. Resmi ya. Yang dinaungi oleh dinas BPKP. gitu. itu. Yang pasti menarik. Dan banyak teman akhirnya. Iya, dan kita itu ada di tingkatan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten, provinsi sampai ke pimpinan pusat. Oh ya, rekrutmen nanti untuk kabupaten doang atau tingkatnya atau apa? Kabupaten. Oh siap. Skalanya ada skala kabupaten. Karena setelah itu ini pengurus inti gitu ya mungkin ya. Dari forum anak baru nanti mengembangkannya ke desa, jadi kecamatan gitu ya. Setelah kepengurusan di kabupaten terbentuk, nanti tugas kita lah untuk membentuk forum anak yang di tingkat di bawahnya, kecamatan dan desa. Iya. Nah Yasman, mungkin ada yang mau ditambahkan? Ada pesan mungkin harus siap apa gitu nah. Buat teman-teman yang mau daftar, Nah, siap mental, siap apa gitu. siap digembleng. Nah, siapkan mental baca kalian gitu. Jadi teman-teman, buat teman-teman di seluruh Kabupaten Magetan yang mau daftar untuk forum anak Kabupaten Magetan, silahkan daftar aja, nggak apa-apa. Kalau misalnya kalian gagal bisa dicoba lagi, karena buat pengalaman juga pastinya. Dicoba dulu aja, pokoknya disiapkan berkas-berkasnya dan juga pastinya disiapkan tentang materi-materi tentang forum anak dan juga tentang hak-hak anak seperti itu.
Jadi jangan lupa untuk mendaftar dan deadline-nya tanggal 7 Januari. 7 Januari gitu ya. Ya, gitu. Oke. Ada yang mau ditambahkan Mas Arta? Teman-teman yaitu rekrutmen ya daftar saja karena umur pendaftaran itu sangat singkat sekali, belum tentu pendaftaran yang tahun depannya lagi umur kalian itu bisa untuk mendaftar belum tentu karena singkat sekali Umurnya tambah orang jadi mumpung ada kesempatan dan ini tingkatnya tingkat kabupaten. Jadi kalian itu juga menjadi pejabat lah di tingkat kabupaten. Kalian bisa bertemu dengan orang-orang hebat, orang-orang yang mungkin dipikir kalian, oh saya tidak pernah bisa bertemu dengan orang ini, tapi dengan forum anak insya Allah dari lantaran itulah kita bisa menambah relasi, tambah pengalaman. Dan saya juga mengucapkan selamat Hari Ibu. Ini Hari yang Ibu ya. Selamat Hari Hari Ibu 7 ya. tahun. Untuk ibu-ibu yang di luar sana semangat untuk mendidik anak-anaknya. Sudah cukup. Yang pasti kalau bagi Anda yang pengen berkecimpung di dalam organisasi gitu, banyak teman, banyak pengalaman, yang pasti kalian harus mendaftar di forum anak Kabupaten Magetan, tentunya dengan cara memfollow up ya. Memfollow up IG-nya forum anak Kabupaten Magetan gitu ya. Ya, IG-nya lengkap. ya, IG-nya forum anak Kabupaten Magetan. Jadi kembangkan diri Anda melalui forum anak Kabupaten Magetan. Anda bisa menyuarakan keinginan Anda ya. Anda juga bisa membantu teman-teman anak-anak yang terkendala masalah ya, bullying dan sebagainya. Nah, yang pasti ini kegiatan yang mengasihkan dan yang pasti banyak pengalaman yang bisa Anda petik dari kegiatan forum anak di Kabupaten Magetan. Demikian dialog kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.